in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Robita Cahyani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 1C. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ilmu Dakwah, Prinsip dan Kode Etik Berdakwah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Buku ini dikarang oleh Syekh Muhammad Abu Al-Fatah Al-Bayanuni. Buku ini juga terdiri dari 7 bab, yang mana akan kita bahas pada video kali ini. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas pengertian, hukum, dan juga prinsip dalam ilmu dakwah. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian dakwah. Nah, jadi ternyata dakwah itu punya banyak pengertian, karena setiap ulama dan juga penulis melihat dakwah itu dari sudut yang berbeda. Ada juga yang bilang dakwah itu hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam saja. Ada yang bilang juga mereka hanya melihatnya sebagai proses mengajar dan membina. Ada juga yang menganggap dakwah itu hanya sebagai program lengkap yang mengatur kehidupan manusia untuk menuju kebaikan. Nah, di dalam buku ini itu ada beberapa tokoh yang menjelaskan bahwa dakwah itu sebagai ajakan pada kebaikan, usaha untuk mencegah kemungkaran, sampai cara menyampaikan Islam melalui akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ada juga yang menekankan bahwa dakwah itu harus membantu manusia memahami tujuan hidup mereka dan juga mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Nah, kemudian dalam Al-Quran pun, nah, itu menggambarkan dakwah bukan hanya ceramah atau penyampaian ayat saja, tetapi juga mencakup proses menyucikan jiwa, mengajarkan Al-Quran, serta menuntun manusia untuk mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Nah, ayat yang mengatakan bahwa tugas Rasul itu hanya menyampaikan, sebenarnya itu hanya turun ketika ada orang yang menolak dakwah. Tapi kalau dakwahnya itu diterima, nah, tugas dai itu juga mencakup pembinaan dan juga pengajaran. Nah, di buku ini juga itu penulis menegaskan bahwa dakwah itu luas, tidak semua orang harus berdakwah dengan cara yang sama. Nah, ada yang ahli berceramah, ada yang fokus mengajar, ada juga yang membina, ada yang bekerja di bidang sosial atau politik. Nah, semua itu bagian dari dakwah dan seharusnya saling melengkapi, bukan saling merendahkan. Akhirnya, dakwah itu bisa dipahami sebagai usaha untuk mengajak manusia menuju kebenaran dengan cara menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dengan cara mengajarkan, membina, dan mempraktikkan ajaran Islam. Nah, semuanya itu, semua dai itu punya perannya sendiri, dan semuanya itu penting untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang kedua itu pertumbuhan ilmu dakwah. Nah, jadi di bagian ini menjelaskan bagaimana ilmu dakwah itu berkembang dari masa ke masa. Awalnya dakwah itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana mengajarkan Al-Quran, memberi teladan, dan juga menyeru kepada manusia, kepada ajaran Allah dengan penuh kesabaran. Nah, usaha dakwah ini dakwah beliau itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin, lalu tabi'in, dan diteruskan dari generasi ke generasi pada masa itu. Nah, dakwah pada masa itu pula dianggap sebagai jalan hidup, sesuatu yang dilakukan oleh setiap muslim dengan ikhlas tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan negara Islam pun itu menjadikan dakwah sebagai tugas utama, mengirim dai, menjaga hukum, dan juga menutup kemaksiatan dalam menegakkan kebaikan. Nah, namun seiring berjalannya waktu,
semangat dakwah itu mulai melemah. Banyak muslim mulai lalai dari kewajiban berdakwah ini, sehingga muncullah kebutuhan untuk membangkitkan kembali semangat tersebut sesuai prinsip Islam. Nah, sebagaimana perintah amar ma'ruf nahi munkar, karena kondisi itu para ulama, penulis, dan juga aktivis dakwah mulai menulis, mengajarkan, dan membangun lembaga-lembaga dakwah. Nah, dari sinilah ilmu dakwah itu berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri, lengkap dengan metode, teori, dan pendidikan formalnya. Nah, namun ilmu ini masih terus membutuhkan penyempurnaan karena ada banyak tantangan dalam pengertian metode dan praktik dakwah pada masa kini. Untuk yang ketiga yaitu hubungan antara ilmu dakwah dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Nah, sebenarnya sangat dekat, seperti bagian-bagian tubuh yang saling menguatkan. Nah, dalam Islam itu ada 3 bagian besar yang menjadi dasar seluruh ajaran. Yang pertama itu milah, agama dan akidah. Kedua syariat, aturan dan hukum. Dan ketiga itu manhaj, metode atau cara menjalankan ajaran. Nah, 3 hal inilah yang membuat agama Islam itu sempurna. Al-Quran itu menggambarkan bahwa milah itu satu agama para nabi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Nah, namun aturan atau syariat dan cara penerapannya itu bisa berbeda-beda sesuai zaman dan umat. Karena itu, Allah sering menyebut milah Ibrahim sebagai jalan yang lurus yang diwariskan dari satu nabi ke nabi berikutnya. Nah, kita bisa bayangkan sebuah sumber mata air yang jernih, itu sumber air itu adalah milah, sesuatu yang murni dan kokoh. Nah, sedangkan air yang mengalir ke berbagai arah itu kita namakan syariat, yang memberi manfaat dan juga menyuburkan serta menghidupi. Sementara selokan dan saluran yang membawa air tersebut itu kita bayangkan seperti manhaj, yaitu cara agar syariat itu bisa sampai dan bisa memberi faedah kepada manusia. Jika sumber airnya itu tercemar atau salurannya tersumbat, maka alirannya akan melemah dan manfaatnya itu akan berkurang. Nah, begitu pula agama. Jika milah tidak dijaga, syariat tidak dipahami, atau metode dakwahnya itu salah, maka ajaran Islam itu tidak akan sampai dengan benar kepada manusia. Karena itulah setiap jurusan dalam studi Islam itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Karena orang yang belajar akidah itu harus memahami syariat dan manhaj agar ilmunya itu tidak hanya menjadi teori. Begitu juga orang yang belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan juga usul fiqh itu juga harus memahami dasar akidah serta metode dalam mengajarkannya. Agar apa? Agar ibadah dan pemahamannya itu tidak kosong. Dakwah itu harus memahami akidah dan juga syariat agar apa yang disampaikan itu tidak salah arah. Nah, akhirnya semua ilmu syariat itu satu kesatuan, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, hanya memiliki kekhususan sesuai bidangnya. Jadi setiap bagian justru melengkapi dan juga menyempurnakan yang lainnya. Dan seorang dai yang benar itu adalah mereka yang menyeru kepada Allah dan juga dengan pengetahuan yang jelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu, inilah jalanku, aku dan orang yang mengikuti menyeru kepada Allah dengan penuh keyakinan. Quran Surah Yusuf ayat 108.
Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan ini dijelaskan bahwa ulama itu sepakat kalau dakwah itu hukumnya wajib. Hanya saja mereka itu berbeda pendapat soal model kewajibannya. Nah, ada yang bilang dakwah itu wajib untuk setiap muslim secara pribadi atau wajib ain. Ada juga yang bilang dakwah itu kewajiban bersama atau wajib kifayah. Nah, kelompok yang menganggap dakwah itu sebagai wajib ain itu mereka yang berpegang pada ayat dan hadis yang sifatnya umum. Yang maksudnya setiap muslim itu punya peran untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan masing-masing. Nah, sementara itu kelompok yang mengatakan dakwah itu sebagai wajib kifayah itu juga mempunyai dalil yang kuat, yang mana mereka itu menekankan bahwa ayat dakwah itu memakai kata sebagian, kata ba'du, yang artinya sebagian, sehingga itu cukup ada kelompok yang tertentu yang melakukannya. Akan tetapi kalau kelompok itu tidak mencukupi, maka kewajiban dakwah itu kembali kepada semua muslim, artinya wajib. Nah, setelah dilihat lebih dalam, sebenarnya perbedaan dua pendapat ini tidak besar dalam praktik, karena pada akhirnya baik wajib ain maupun fardu kifayah itu semua muslim tetap punya bagian dalam dakwah. Apalagi karena medan dakwah itu sangat luas, baik mengajak non-muslim maupun masuk Islam, maupun hanya membimbing sesama muslim agar lebih baik. Nah, dua hal ini tidak akan pernah selesai. Jadi, dakwah itu selalu dibutuhkan kapan saja. Nah, lalu objek ilmu dakwah itu sendiri apa? Jadi, untuk objek ilmu dakwah itu sendiri adalah hal-hal yang dipelajari agar seseorang itu bisa berdakwah dengan benar. Nah, objeknya itu ada 6. Yang pertama itu ada sejarah dakwah. Yang kedua, dasar-dasar dan dalil-dalil dakwah. Yang ketiga itu metode atau langkah-langkah dakwah. Yang keempat, uslub atau cara penyampaian dakwah. Yang kelima, itu sarana dakwah. Dan yang keenam, itu ada hambatan-hambatan dakwah. Nah, dari keenam hal inilah yang menjadi bahan utama dalam mempelajari ilmu dakwah. Ada yang ingin memasukkan biografi para dai, tapi penulis menilai hal itu lebih cocok masuk ke ilmu sirah karena sudah menjadi bidang khusus sendiri. Jadi fokus ilmu dakwah tetap pada 6 objek utama tadi. Nah, kemudian dalam ilmu dakwah itu ada beberapa istilah penting agar tidak terjadi kerancuan makna. Yang pertama itu ada dakwah, yang artinya dakwah itu mengajak manusia kepada Islam, mengajarkan ajarannya, dan juga membantu agar Islam itu bisa diamalkan dalam kehidupan. Untuk yang kedua itu ada dai. Dai yaitu orang yang menyampaikan ajaran Islam dan menjalankan tugas berdakwah. Untuk yang ketiga itu ada mad'u. Mad'u yaitu orang yang menjadi sasaran dakwah, yaitu semua manusia yang bisa diajak kepada kebaikan. Untuk yang keempat itu ada milah. Milah itu artinya akidah atau pokok agama. Untuk yang kelima itu syariat. Nah, syariat itu adalah hukum-hukum dan juga aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Yang keenam itu ada manhaj atau metode. Nah, manhaj atau metode ini adalah pedoman atau aturan besar dalam melakukan atau melaksanakan dakwah. Untuk yang ketujuh itu ada manhaj dakwah. Artinya metode dakwah yang lebih rinci, yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang kedelapan itu ada uslub dakwah atau cara teknis dalam menyampaikan dakwah, seperti berbicara lembut, berbicara, atau berdialog. Nah, untuk yang kesembilan itu ada yang namanya usul dakwah.
Nah, usul dakwah itu artinya pokok-pokok dasar yang menjadi fondasi dakwah. Untuk yang terakhir itu ada yang namanya wasilah dakwah atau sarana. Nah, wasilah dakwah atau sarana dakwah itu adalah alat atau media untuk menyampaikan dakwah seperti lisan, tulisan, media sosial, video, poster, dan juga teladan akhlak. Selanjutnya bab 2 yaitu sejarah perkembangan dakwah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW itu hadir, jadi manusia itu sebenarnya sudah mengenal jalan untuk mengajak sesama pada kebaikan. Jadi Allah itu telah mengutus para nabi dan rasul di berbagai zaman untuk menuntun umatnya agar hidupnya itu sesuai prinsip tauhid dan juga akhlak yang mulia. Nah, dakwah pada masa itu belum sistematis, lebih banyak dilakukan secara pribadi dan juga terbatas pada komunitas tertentu. Contohnya itu seperti Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu beliau berdakwah kepada kaumnya meski menghadapi penolakan dan ancaman. Atau Nabi Ismail yang juga ikut mencontohkan kesabaran dan keteguhan. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa dakwah itu adalah jalan yang panjang yang selalu membutuhkan kesabaran, keteladanan, dan juga keberanian. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir, dakwah itu mulai terlihat lebih teratur. Awalnya, beliau ini menyampaikan ajaran Islam itu secara diam-diam, hanya kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat. Nah, kemudian perlahan dakwah ini pun mulai terbuka dan juga mengundang perhatian masyarakat Mekah. Jadi banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari penolakan hingga tekanan sosial. Tapi Nabi Muhammad SAW ini, beliau tetap mengajarkan tauhid, akhlak mulia, dan juga kehidupan Islami dengan penuh hikmah. Nah, hijrah ke Madinah itu menjadi titik penting karena dakwah itu tidak hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga membangun masyarakat yang Islami itu dengan masjid sebagai pusat pendidikan dan aktivitas sosial. Dari sini, dakwah itu mulai menyentuh semua aspek kehidupan, bukan hanya ibadah, tapi juga sosial dan politik. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, tanggung jawab dakwah itu diteruskan oleh para sahabat dan juga generasi berikutnya. Nah, mereka menyebarkan Islam itu ke berbagai wilayah, termasuk Afrika Utara, Asia Tengah, dan juga Nusantara. Dakwah pasca Nabi itu bersifat lebih luas, lewat perdagangan, pendidikan, penulisan kitab, dan juga pengajaran langsung. Akhirnya ulama dan penyebar Islam zaman itu menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan ajaran, tapi juga membimbing masyarakat untuk memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di zaman modern, dakwah itu mengalami perubahan besar karena kemajuan teknologi, media sosial, internet, televisi, radio, dan juga berbagai platform digital yang membuat dakwah itu bisa dijangkau jutaan orang sekaligus. Nah, dakwah kini itu memadukan pendidikan, kegiatan sosial, dan juga teknologi agar pesan Islam itu tersampaikan dengan efektif. Nah, pendekatan dakwah juga semakin modern, memanfaatkan ilmu komunikasi, psikologi, dan juga media. Tapi, prinsip dasarnya itu tetap sama, mengajak manusia pada kebaikan, menanamkan akhlak mulia, dan juga menyebarkan pada cahaya kebenaran. Jadi dari masa sebelum Nabi hingga era modern, dakwah itu terus berkembang. Metodenya berubah, medianya berubah, tapi tujuannya itu tetap sama, tetap satu, menyampaikan kebenaran,
menuntun manusia ke jalan yang benar, dan juga menebarkan akhlak mulia. Jadi, dakwah itu adalah perjalanan panjang yang selalu menuntut kesabaran, hikmah, dan keteladanan agar manusia itu bisa hidup lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, usul atau pokok dakwah. Dalam memahami ilmu dakwah Islam, di buku Ilmu Dakwah karyanya Syekh Muhammad Abu Al-Fatah Al-Bayanuni ini, beliau menegaskan bahwa sumber dakwah itu tidak hanya satu atau dua, melainkan ada 5 sumber utama yang menjadi fondasi setiap kegiatan dakwah. Untuk yang pertama itu ada Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang menjadi pedoman dan rujukan utama setiap perkataan, tindakan, dan juga ajaran dakwah. Di Al-Quran ini itu memberikan arahan, hukum, dan juga prinsip yang harus disampaikan oleh dai dengan penuh hikmah dan ketelitian. Karena tanpa landasan Al-Quran, dakwah itu bisa kehilangan arah dan juga esensi. Karena semua pesan itu harus berakar pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, itu adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh konkret bagaimana ajaran Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap ucapan, perbuatan, dan juga kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pedoman yang harus ditiru oleh dai. Karena dengan mengikuti sunnah, dakwah itu bisa menjadi autentik dan juga sesuai dengan prinsip Islam yang murni. Untuk yang ketiga itu adalah sirah Nabawiyah yang suci. Maksudnya itu adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW beserta perjalanan dakwah beliau. Memahami sirah ini itu bisa memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang cara Nabi berdakwah, menghadapi tantangan, dan juga menyesuaikan pendekatan sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Sirah An-Nabawiyah ini memberikan contoh nyata bagaimana pesan Islam itu disampaikan dengan bijak dan penuh hikmah, sehingga mad'u itu dapat menerima dakwah dengan hati yang terbuka. Kemudian yang keempat, itu sumber dakwah juga berasal dari sirah para khulafaur rasyidin, yang mana para sahabat itu yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW memiliki pengalaman dalam menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Dari mereka, dai itu bisa belajar strategi dakwah yang efektif, cara ia membimbing umat, dan juga menghadapi berbagai hambatan, sehingga dakwah itu tetap hidup dan juga berkembang di masyarakat. Untuk yang kelima, itu adalah pengalaman para ulama dan juga dai yang dinaungi oleh sumber-sumber tersebut. Ulama dan juga dai yang mengikuti jejak Al-Quran, Sunnah, dan sirah tadi itu memberikan panduan praktis. Mereka juga menunjukkan bagaimana dakwah itu dapat disesuaikan dengan zaman, tempat, dan juga kondisi mad'u, sehingga pesan dakwah tadi itu tetap relevan, efektif, dan juga berdampak. Dengan memahami kelima sumber ini, seorang dai itu memiliki fondasi yang kuat untuk menyampaikan dakwah yang benar dan juga terarah, serta bisa membawa perubahan yang nyata bagi mad'u. Dai itu tidak hanya bergantung pada teori, tetapi juga meneladani praktik nyata yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ulama terdahulu. Setelah memahami sumber dakwah, buku ini menjelaskan bahwa dakwah itu memiliki 3 rukun utama yang harus dipenuhi agar dakwah itu menjadi sah dan efektif. Untuk yang pertama itu adalah dai. Dai itu adalah orang yang menyampaikan dakwah. Seorang dai itu harus memiliki ilmu yang cukup
tentang Al-Quran, Sunnah, akhlak, dan juga hukum Islam. Nah, selain ilmu, dai juga harus amanah dalam menyampaikan dakwah dan juga harus ikhlas karena Allah semata dan memiliki akhlak mulia agar menjadi teladan bagi mad'u. Dan seorang dai juga itu harus bijak dan sabar dan juga mampu menarik hati mad'u, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga melalui contoh nyata dalam perilakunya. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya mad'u. Nah, mad'u yaitu orang yang didakwahi. Nah, mad'u itu bisa individu, bisa kelompok, ataupun masyarakat secara luas. Nah, dai itu harus bisa memahami karakteristik mad'u ini. Nah, jadi tingkat pengetahuan, kondisi psikologis, dan juga kebutuhan spiritual mereka. Nah, pemahaman ini itu memungkinkan dai menyesuaikan bahasa, metode, dan strategi dakwah agar pesan itu diterima dengan baik. Jadi dakwah kepada anak-anak itu misalnya tentu berbeda dengan dakwah kepada orang dewasa. Dakwah kepada orang awam itu pasti berbeda dengan dakwah kepada orang yang berilmu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah objek dakwah. Nah, objek dakwah yaitu materi atau pesan yang disampaikan. Nah, materi dakwah itu bisa mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan juga hukum syariat. Jadi, dai itu harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan mad'u, agar dakwah itu tidak hanya terdengar, tetapi juga bisa menyentuh hati dan juga bisa mendorong perubahan perilaku. Nah, karena pesan yang tepat pada waktu yang tepat itu akan menghasilkan dampak yang maksimal. Nah, dengan memahami sumber dakwah dan juga ketiga rukun ini tadi, nah seorang dai itu bisa memiliki fondasi yang kuat dan juga kokoh untuk bisa menyampaikan dakwah yang benar, beradab, konsisten, dan juga berdampak nyata. Jadi dakwah itu tidak hanya sekadar berbicara, tetapi juga bisa menuntun, membimbing, dan juga bisa memberi teladan, sehingga setiap mad'u itu dapat memahami, menghayati, dan juga bisa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bab 4 yaitu kita akan membahas metode dakwah. Nah, metode dakwah yaitu adalah cara-cara agar ajaran Islam itu bisa diterima dan diterapkan oleh orang. Jadi dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga strategi supaya pesan itu bisa sampai ke pikiran dan hati orang. Nah, di sini itu ada 3 metode utama. Yang pertama yaitu metode atifi. Nah, metode ini yaitu dakwah yang menyentuh hati dan perasaan. Misalnya melalui cerita, pengalaman nyata, atau aktivitas yang membuat orang itu tersentuh dan menyadari pesan dakwah. Nah, untuk yang kedua itu ada metode akli. Nah, metode akli itu adalah dakwah yang menggunakan akal dan juga logika. Nah, dengan penjelasan dan bukti agar orang itu saling memahami kebenaran ajaran Islam. Nah, untuk yang ketiga itu ada metode hisi, metode panca indera. Nah, untuk dakwah yang melibatkan panca indera ini itu melibatkan pengalaman langsung atau indera. Nah, misalnya itu seperti demonstrasi atau contoh nyata itu supaya orang itu bisa merasakan sendiri manfaat dan ajaran. Nah, secara umum metode dakwah itu harus komunikatif, persuasif, dan juga bijaksana. Jadi, dakwah yang kasar atau memaksa itu tidak akan berhasil. Sedangkan sebaliknya, pendekatan dengan dakwah dengan pendekatan yang santun dan juga menyesuaikan kondisi orang itu lebih mudah diterima. Nah, kemudian keistimewaan metode dakwah ini adalah fleksibilitasnya itu bisa disesuaikan dengan usia, budaya, pengetahuan, dan juga kondisi masyarakat. Nah, metode tadi itu menekankan keseimbangan antara nasihat,
contoh nyata, dan juga pendekatan hati. Sehingga pesan dakwah itu tidak hanya diterima di kepala, tetapi juga bisa menyentuh hati dan juga bisa membentuk perilaku kita. Untuk bab 5 yaitu cara-cara dakwah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas cara berdakwah. Nah, cara berdakwah yaitu metode atau cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan Islam kepada orang lain. Nah, dalam Al-Quran, Allah itu menegaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya itu, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik pula. Nah, dari ayat di atas, itu kita bisa memahami bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang tepat dan bijaksana. Nah, di sini itu ada beberapa cara dakwah yang utama. Yang pertama itu dakwah melalui hikmah. Nah, hikmah di sini berarti kebijaksanaan. Dakwah dengan hikmah itu dilakukan dengan cara yang cerdas, santun, dan juga sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang kita ajak. Nah, kita menyampaikan ajaran Islam tidak dengan cara memaksa atau dengan cara yang kasar. Akan tetapi, kita menyampaikannya dengan cara yang bisa diterima oleh hati dan juga akal. Nah, untuk yang kedua itu ada dakwah melalui mau'izah hasanah, melalui nasihat yang baik. Nah, cara ini itu sering disebut sebagai dakwah melalui nasihat yang baik atau peringatan yang lembut. Nah, kita bisa menyampaikan kebenaran atau menasehati orang lain dengan bahasa yang sopan, lembut, dan juga bisa menyentuh hati. Tujuannya agar apa? Jadi tujuannya itu agar orang-orang bisa merasa tersentuh dan hatinya itu bisa mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah, untuk yang ketiga itu ada dakwah melalui mujadalah, melalui debat atau diskusi. Nah, mujadalah berarti berdiskusi atau berdebat dengan cara yang benar. Jadi dakwah dengan cara ini itu bisa dilakukan dengan saling tukar pikiran dan juga argumen yang rasional tanpa menyerang pribadi lawan bicara kita. Nah, jadi kita bisa menjelaskan kebenaran itu dengan logika dan juga bukti dari Al-Quran dan Sunnah sambil tetap saling menghormati lawan diskusi kita. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya dakwah melalui qudwah hasanah atau teladan yang baik. Nah, jadi selain kita berbicara, ternyata tindakan kita juga bisa menjadi cara berdakwah. Jadi qudwah hasanah itu berarti mencontohkan akhlak dan juga perilaku yang baik. Jadi ketika orang itu melihat kita jujur, sabar, dan juga berakhlak mulia, mereka itu pasti akan terinspirasi untuk mengikuti jejak kita. Nah, kemudian keistimewaan dari cara berdakwah ini itu ada beberapa poin. Nah, untuk yang pertama itu bisa membukakan hati orang untuk menerima Islam, bisa menghindari konflik dan juga permusuhan. Kemudian ternyata juga bisa membuat pesan dakwah itu lebih efektif dan berkesan, dan juga bisa menjadi sarana mendidik diri sendiri untuk lebih sabar dan bijak. Untuk bab 6 kita akan membahas sarana atau wasilah dakwah. Nah, jadi sarana atau wasilah dakwah itu adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam agar pesan dakwah tersebut bisa sampai kepada orang lain. Nah, untuk sarana dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada moral dan yang kedua ada material. Nah, untuk sarana moral itu contohnya seperti kita memberi nasihat, menjadi teladan, atau memotivasi orang lain. Nah, untuk sarana material sendiri itu contohnya seperti buku dakwah, fasilitas pengajian, atau bantuan materi yang bermanfaat. Nah, penggunaan sarana dakwah disyariatkan itu selama sesuai syariat dan tujuannya, menyampaikan kebaikan. Nah, kemudian keistimewaannya
itu sarana dakwah bisa membantu pesan tersampaikan lebih efektif, mempermudah pemahaman, dan menarik minat orang untuk belajar Islam. Dengan memahami sarana dakwah, kita juga bisa berdakwah lebih cepat, efektif, dan juga inspiratif. Untuk bab ketujuh yaitu hambatan dakwah. Nah, dalam perjalanan dakwah itu tidak jarang para dai menghadapi berbagai hambatan yang bisa mengurangi efektivitas penyampaian pesan Islam. Nah, hambatan ini itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada hambatan internal dan juga yang kedua ada hambatan eksternal. Nah, untuk yang pertama itu ada hambatan internal. Nah, hambatan internal itu berasal dari diri sendiri atau lingkungan internal dakwah. Nah, misalnya itu seperti keterbatasan pengetahuan tentang agama, kurangnya kemampuan berkomunikasi, atau kelemahan dalam pengelolaan emosi dan juga kesabaran. Nah, hambatan ini itu sering muncul karena ketidaksiapan dai secara personal maupun kelemahan dalam tim dakwah. Nah, untuk menanggulangi hambatan internal ini, itu seorang dai perlu meningkatkan diri secara terus-menerus. Nah, karena ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan juga pelatihan ilmu agama, memperkuat kemampuan komunikasi, melatih kesabaran dan ketekunan, serta dengan menjaga motivasi dan niat yang tulus dalam berdakwah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hambatan eksternal. Nah, hambatan eksternal itu berasal dari lingkungan luar dakwah. Nah, misalnya itu seperti masyarakat yang kurang menerima ajaran Islam. Jadi adanya prasangka atau stereotip negatif terhadap dakwah, keterbatasan sarana dan fasilitas dakwah, serta gangguan sosial atau politik yang menghambat penyampaian pesan. Nah, cara menanggulangi hambatan eksternal ini itu bisa dengan membutuhkan strategi yang tepat. Jadi seperti seorang dai itu harus mampu membangun komunikasi yang baik, memahami kondisi masyarakat, kemudian menggunakan sarana dakwah yang efektif, dan juga bersikap bijaksana serta sabar. Dan kemudian bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk mempermudah penyampaian pesan. Nah, dengan memahami hambatan baik internal maupun eksternal dan juga dapat menerapkan pedoman pengendalian yang tepat, itu dakwah akan lebih lancar, efektif, dan juga bisa berdampak positif bagi masyarakat.